Dan di sana gue baru tersadar dengan perlahan. Ternyata dia adalah anggota baru Stray Kids itu yang bernama Kim Rahman. Halo semua, welcome back to Reading Your Confessions with Anu. Seperti biasa di sini gue bakal bacain pengalaman, rahasia dan juga confession kalian yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan atau apapun itu secara anonim. Dan seperti biasa bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita, pengalaman atau kejadian-kejadian bodohnya kalian atau aneh atau menyeramkan atau menjijikan atau apapun itu, kalian bisa ikutan dengan cara ikutin link yang ada di deskripsi video ini atau enggak ada di Instagram gue di bio-nya, itu juga bisa. Oke lah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. Gua pernah coba lompat dari atas gedung sekolah karena penasaran apakah kira-kira gua bakal mati apa kagak. Lu idiot! Yap, bener Nul, gua loncat dari atas gedung sekolah. Dan itu kejadian pas gua kelas 9. Lu kelas 9 tuh udah mau SMA dan kurang lebih lu umur 14 atau 15 tahun atau mungkin 16. Dan di umur segitu tuh ya harusnya otak lu tuh udah lumayan berkembang gitu loh. Gua ngerti orang-orang tuh kayak lu tuh mungkin ada rasa penasaran dikit ya. Penasaran. Tapi penasaran jangan goblok. Oke, sekarang gue udah kelas 11 Nul. Dan itu kejadiannya pas gue masih mondok. Nah, gue tuh orang yang jarang banget sakit gitu Nul. Dan awalnya gue gak ada pikiran buat lompat. Terus kenapa? Sampai tibalah pada suatu hari gue tuh ke atap gedung sekolah gitulah Nul, buat cari angin sendirian. Terus gue mikir gini kayak, kalau misalnya gue jatuh nih, kayaknya gak bakal mati nih. BTW kayak tinggi gedungnya tuh sekitar 7 meter doang. Pala lu doang. Nah itu tuh posisinya otak gue udah mulai perang Nul. Udah mulai mikir kayak, aduh lompat gak ya. Nah karena penasaran akhirnya gue beraniin lompat sambil merem gitu. Bombastic side eye. Orang-orang kayak lu tuh dah alasan kenapa usia laki-laki tuh lebih rendah daripada perempuan. Soalnya kita sinting. Jangan kita, kalian. Gue lompat sambil merem kan Nul. Dan itu pas gue jatuh ya Nul, sumpah nyawa gue kayak melayang anjir. Pas gue jatuh itu kan di tanah. Nah, hijab gue tuh sampai copot karena gue jatuhnya anginnya kenceng banget pas gue jatuh. Plus juga rok gue kayak kesingkap dikit. Oh my god, cewek. Maaf ya, gue salah teman-teman. Cewek ternyata. Terus pas gue jatuh, gue kayak nggak bisa ngomong selama semenit Nul. Gue bilang aduh aja itu nggak bisa Nul. Terus ya udah, bener-bener lah nggak bisa. Gue pusing. Gue bahkan mikir kayak jangan-jangan gue bisu. Tapi puji Tuhan abis itu bisa lagi Nul. Tapi lo tahu apa yang paling gong Nul? Gue jalan tuh kaki gue bener-bener sakit. Gak nyangka banget gue kayak orang mabuk gitu. Wah lu goblok banget. Lo loncat nih dari ketinggian 7 meter tuh. Tinggi tuh 7 meter tuh. Atap gue naik lagi tuh 7 meter tuh. Terus lu jatuh kayak pak. Gini ya. Pak. Pak. Nah kaki lu kena. Abis itu lu nanya ke kita, kenapa ya kaki gue sakit? Padahal gue cuma jatuh doang dari ketinggian 7 meter. Lu otak kancil lebih gede dari otak lu. Habis itu badan gue panas dingin Nul. Kaki gue bengkak sebelah kayak yang tadi gue bilang. Terus pinggang gue kayak patah gitu rasanya. Bener-bener gak bisa jalan. Duduk aja harus dibantu sama teman. Kok masih hidup sih lu? Sorry. Bukan masih hidup. Maksud gue kayak, lu recover gimana anjir? Siapa yang selamatin lu? Lu kebanyakan time skipnya anjir. Kenapa tiba-tiba udah recover lu? Kenapa tiba-tiba lu udah dibantu sama temen lu? Sampai di pondok tuh gue sampai digendong kalau mau ke toilet. Seminggu gak bisa jalan. Terus akhirnya gue telepon orang tua gue buat pulang. Tapi gue gak bilang kalau gue lompat dari atas gedung sekolah karena takut dimarahin. Bagus. Gue cuma bilang kalau gue kepleset terus jatuh, udah. Dan yang paling gue gak expect tuh orang tua gue mikir kalau gue diganggu sama penunggu sekolah sampai kepleset. Padahal itu emang gue pengen loncat aja, hehehehe. Dan sampai sekarang orang tua gue taunya gue kepleset doang, bukan lompat. Ya gitu sih cerita dari gue Nul. Thank you udah dengerin ya. Ini ekspresi penunggu di sekolah lu ketika dia dituduh atau mereka dituduh sama orang tua lu kalau mereka yang nyebabin lu jatuh dari ketinggian 7 meter. Kayak gue udah pernah ngomong ini ke kalian. Gue juga mungkin ngomongnya di stream ya kalau nggak salah. Tapi ya, salah satu alasan kenapa gue suka banget ngebacain confession ini tuh ya, itu tuh bikin gue sadar guys, kalau gue itu
Meskipun terkadang gue ngerasa kayak gue tuh bodoh, gue tuh kayak aduh gue bodoh banget deh orangnya. Nah ketika gue ngerasa gue bodoh banget ya, gue tinggal buka file gue baca-baca confessionnya, terus gue kayak ngerasa, langsung bakal ngerasa kayak oh gue pinter. Jadi thank you banget buat semua netizen di luar sana yang udah upload cerita ke gue. Itu bikin gue sadar kalau gue tuh nggak bodoh. Makasih banyak. Oke guys, sekarang kita akan masuki cerita nomor 2. Apa itu? Woi Puki, gua pernah pacaran sama orang yang nggak tahu kalau dia pacaran sama gua. Hai Nul, gua cewek dan gua ada cerita. Jadi gini Nul, gua tahu lo pasti udah banyak baca cerita absurd dari follower lo. Tapi please, jangan skip yang ini. Karena gue yakin lu bakal ngerti maksud gua. Nah, dia ngomong kayak gitu karena dia tahu gue udah biasa menghadapi orang-orang sinting kayak dia. Jadi udah sadar diri dari awal kalau dia tuh agak sedeng kepalanya. Gini ya Nul, gue udah 2 minggu ngejalanin hubungan serius secara sepihak. Secara sepihak! Yes Nul, iya, gue pacaran sama dia. Tapi dia gak Nggak tahu. Ini jujur bukan karena gue halu tingkat dewa sih menurut gue Nul, bohong. Ini semua gara-gara abang-abang nasi uduk depan gang rumah gua yang ngasih kerupuk ekstra tanpa ditanya. Lo ngerti gak sih sampai sini Nul? Kerupuk itu adalah sebuah simbol, bentuk perhatian, bentuk rasa sayang. Dia ngeliat gua capek, dia ngerti langsung Nul. Dia ngerti kalau gua butuh support dan dia memberikan support tersebut dalam bentuk tepung dan udara. Nah, sampai sini paham kan Nul? Paham kalau lu ODGJ? Sejak detik itu gua memutuskan, udah, ini orangnya, ini dia, ini orang jodoh gua. Sejak hari itu gua mulai bikin jadwal makan nasi uduk tiap pagi biar bisa ngeliat dia Nul. Gua bahkan hafal nada suara dia pas bilang kayak, pedesnya yang biasa atau yang banget mbak? Kena gak nih? Kena gak nih? Kena gak nih pala? Udah jelas-jelas Bang Nul, itu rayuan kan? Itu flirting kan? Itu semacam dia menunjukkan love language dia, yaitu gift-giving karena ngasih kerupuk ke gua, atau act of service karena ngasih kerupuk ke gua, atau word of affirmation karena dia ngomong. Wah, gila, gila banget. Dan yang bikin semakin parah, gua mulai ngebayangin momen-momen kita berdua Nul. Kayak gua mulai halu gitu. Tadi katanya nggak halu. Kayak gue ngebayangin naik motor boncengan sambil ngebawa rice cooker. Atau dia duduk di ruang tamu rumah gue ngobrol sama nyokap gue sambil ngulek sambal terus nyiapin nasi uduk untuk dijual. Nul, ini normal kan? Tanda tanya. Nah kalau lu udah nanya kayak gini, itu artinya lu sadar kalau lu nggak normal. Lu sadar diri, bagus. Tapi lu berusaha menolak kalau lu itu nggak normal. Tapi sayang sekali, lu kagak normal. Gua nggak ngerti kenapa hal sekecil ini bisa bikin jantung gua lari sprint Bang Nul. Mungkin bukan soal orangnya, tapi soal gimana kepala gua bisa bikin sinetron lengkap dari satu adegan dikasih kerupuk. Kayak hidup tuh nunggu sinyal kecil buat halus maksimal mungkin. Halus semaksimal mungkin. Ada yang nggak cocok ya sama cerita lu tadi pas di awal-awal? Coba kita cek lagi, bentar. Iya gua pacaran tapi dia nggak tahu. Bukan karena gua halu tingkat dewa. Tadi lu ngomong itu di awal, terus di akhir lu ngomongnya tapi soal gimana kepala gua bisa bikin sinetron lengkap dari satu adegan kasih kerupuk. Kayak hidup tuh nunggu sinyal sekecil aja buat halu semaksimal mungkin. Kayak rada on lu rada on sumpah. Kayak lu kebanyakan kerja. Saran dari gua ya, with all due respect, dengan penuh rasa hormat, lu healing, cuti kalau perlu tuh. Udah, lu kebanyakan kerja, tai. Makanya lu sampai mikirin nasi abang uduk nih. Kasihan abang nasi uduknya, gue sampai salah ngomong. Oke, stop dulu. Kita intermezzo sedikit anak-anak. Sebelum kita lanjut ke cerita yang lebih lanjut, gue mau nanya, siapa sih di antara kalian yang suka dengerin confession kayak gini? Atau mungkin sekedar suka sama gua atau sama dia? Apabila iya, kalian nggak perlu nungguin gua upload video dulu baru ketemu sama gua atau dengerin confession. Karena hampir setiap hari ya, enggak hampir setiap hari sih. Tapi seenggaknya kayak 4-5 hari lah seminggu. Gua tuh live stream di YouTube guys, kayak jam 7:30 malam WIB. Setiap jam 7:30 malam WIB, oke? Di sana gua selalu bacain confession yang lebih gila lagi. Terus gua juga dengerin confession dari kalian secara langsung. Contohnya kayak gini. Ini lu jawab bener atau enggak aja ya, bener atau salah? Iya. Lu wudu pakai air kencing temen cowok lu? Betul.
Dan gak cuma itu, karena kita bakal seru-seruan bareng. Kita bakal react, sesi nonton nobar bareng. Habis itu mungkin kedepannya gue bakal bermain game. Amin. Mungkin. Maka dari itu tolong dicatat 19.30 WIB gua live. Jangan lupa nonton gua anak-anak. Terus jangan lupa buat nyalain semua bel notifikasi biar kalian tahu kapan gua live, kapan gua upload video, kapan gua upload shorts. Ya pokoknya gitulah, nyalain lah semuanya. Tanpa disadari kita sudah memasuki cerita ketiga, teman-teman. Apakah ceritanya akan busuk? Apakah ceritanya akan menyedihkan? Bagus atau apa? Mari kita cari tahu, teman-teman. Nul, tolong review Wattpad aku. Kalau menurut kamu bagus, aku jadiin series. Judulnya adalah Kerasku di depan adalah Ustadz, namun di belakang dia adalah Opa. Emang agak-agak sedeng pala kalian tuh. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Emang agak tapi nggak apa-apa. Dari yang gua dijadiin tempat buat curhat awalnya, terus sampai gua dijadiin tempat buat pengakuan dosa, gua dijadiin pendeta. Oke, terserah. Sekarang gua disuruh jadi reviewer Wattpad. Chapter 1, suara azan dan suara fan chant. Hari itu panasnya Surabaya lagi nggak masuk akal. Semua anak sudah lepek, tapi tetap diwajibin untuk sholat zuhur berjamaah di mushola sekolah. BTW sebelumnya gue minta maaf kalau misalnya ada istilah-istilah yang diketahui di agama Islam, tapi gue salah baca, jadi mungkin gue katrok kelihatannya, tapi bukan. Itu karena gue nonis. Anyway, tolong jangan diketawain, maafin gue. Gue duduk di syaf paling belakang, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah Rahman. Rahman siapa? Rahman adalah ustadz muda baru. Oh, udah dijawab. Pengganti guru agama lama yang pensiun. Umurnya mungkin masih 21 atau 22. Tapi aura dia tiap maju ke depan, itu kayak malaikat turun ke bumi. Suaranya pas azan, adem. Pas dia bilang Allahu Akbar sebagai imam, bikin jantung gua ikutan takbir juga. Temen-temen gua sih khusyuk, tapi gua tanda tanya. Gua malah sibuk menyembunyikan senyum biar enggak kelihatan tolol. Sholat selesai, jamaah bubar. Tapi gue punya feeling aneh. Jadi gue mutusin buat muter jalan lewat lorong belakang sekolah yang biasa sepi. Cuma ada kipas tua berderit sama jemuran sarung. Jemuran sarung. Itu informasi penting banget buat kita tahu. Dan di situ gue melihat sebuah toilet yang biasa dipakai oleh security. Dan di sanalah gue lihat sesuatu yang bikin otak gue berhenti. Benar sekali. Di sana ada Rahman. Dia membuka jaket hitamnya, menaruh tasnya di lantai, terus memasang earphone berwarna putih. Awalnya gua kira dia mau dengerin Murotal. Ternyata lagu K-pop. Kenapa lu bisa dengerin lagu K-popnya? Kenapa lu bisa denger apa yang dia denger kalau misalnya dia pakai earphone? Ini pelajaran penting yang lu harus pelajari kalau lu mau jadi author Wattpad ya. Ini harus lu ingat baik-baik ya. Ingat baik-baik sekali. Tolong! Itu antara nih guru earphone-nya nggak nyolok sama HP, atau earphone dia sound horek. Dari jauh gue bisa menangkap beatnya. Itu jelas lagu Stray Kids, God's Menu. Dan sumpah ya Nul, gerakannya itu nggak main-main. Terlalu luas buat sekedar coba-coba. Seolah-olah kayak dia udah sering latihan bertahun-tahun. Dan di sana gue baru tersadar dengan perlahan. Ternyata dia adalah anggota baru Stray Kids itu yang bernama Kim Rahman. Namun kelihatannya dia sedang menyembunyikan identitasnya di sini, di kotaku, Surabaya. Gue sempat mau kabur, tapi kaki gue kayak ketahan. Apalagi pas dia lagi break. Dia sempat ngeluarin kertas kecil yang ada tulisan Hangul dalam kurung Korea sambil bergumam, "Fanmeet minggu depan, semoga enggak ketahuan." Jantung gue langsung berhenti berdetak. Jadi bener dong, crush gua ini di depan terlihat seperti ustadz panutan, tapi di belakang dia sebenarnya adalah super idol K-pop rahasia. Super idol K-pop rahasia. Super idol 的笑容都没你的甜，那宇宙的阳光都没你耀眼，热爱105度的你，滴滴青春的蒸馏水。 Dan yang lebih gila lagi, beberapa detik kemudian dia nyadar kalau gua ternyata ngeliatin dia. Dia berhenti berjoget, muka langsung pucat. Dia langsung berkata, kamu lihat ya, dengan suaranya yang gugup. Itu nggak bisa tuh, kata jogetnya diganti dance.
atau menari gitu. Harus banget nih, joget. Dangdut. Gue yang panik cuma bisa geleng kepala cepat-cepat, tapi mulutku refleks berbicara. Opa! Bersambung. Dan tanpa terasa episode hari ini sudah selesai. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis. Terima kasih banget buat kalian yang bener-bener udah nonton dari awal sampai di titik ini. Dan buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis, boleh dong coba buat komen Opa. Karena dengan begitu gue bakal tahu kira-kira siapa aja sih di antara kalian yang bener-bener nonton gue sampai habis. Terus dari kalian sendiri nih, kira-kira dari 3 confession tadi, mana sih yang sebenarnya paling berkesan buat kalian? Coba dong komen, gue penasaran yang cerita pertama, kedua, atau ketiga. Dan tolong dong tulis alasannya, kira-kira kenapa. Oke lah, thank you semuanya. Kita tutup dulu episode pada hari ini. Sekian dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.